Hey, halo. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Di part sebelumnya, akhirnya hari turnamen ganda pun datang. Dan di part kemarin juga dijelaskan bahwa sebagian besar anggota Serikat Pedagang sudah mulai berkumpul. Setidaknya sudah ada menara 10.000 harta karun sebagai tuan rumah. Lalu ada sekte uang, pavilion Tianyi, dan tentu saja kamar dagang Tian Yuan. Tentu masih ada 3 anggota utama lagi yang belum datang, yaitu ada kamar dagang Thunderwind, kamar dagang Mando, dan guild dagang Forpol. Nah, itu. Kita akan sambung lagi kisah hidup Tuan Muda Yun di part 24. Sekilas tentang kisah sebelumnya, di mana di tempat yang akan menjadi lokasi dilaksanakannya turnamen ganda telah terjadi keributan. Awalnya, keributan itu terjadi karena Tong Xiu, murid dari Su Danhe, yang mencoba menyerang Yun Xiao. Tapi karena Tong Xiu itu bukan lawan yang sepadan untuk Yun Xiao, di situ Cui Yuan mencoba untuk membantu Tong Xiu agar tidak mati di tangan Yun Xiao. Nah, itu semacam tanggung jawab Cui Yuan sebagai tuan rumah. Tapi di sini justru terjadi kesalahpahaman. Tong Xiu yang sebenarnya terluka oleh Yun Xiao enggan mengakuinya dan malah menyalahkan Cui Yuan. Alhasil, Su Danhe yang tidak tahu apa-apa tentang dunia alkemis menyalahkan Cui Yuan dan bahkan menyerangnya sampai terluka. Nah, hari ini kita akan lanjutkan apa yang akan terjadi berikutnya. Di sana Su Danhe panik mencari Tong Xiu. Tong Xiu, di mana Tong Xiu? Sejak terpental oleh kekuatan Yun Xiao, Tong Xiu tak berani lagi bertingkah. Ia duduk bersila agak jauh dan berusaha menstabilkan nafas sembari menahan rasa sakit. Dalam benaknya, dia takut pada kemarahan Su Danhe kalau Su Danhe sampai tahu kebenaran yang ada di sana. Menurut Tong Xiu, hal itu jauh lebih menakutkan daripada luka yang ia hadapi. Kini kakinya bahkan terasa lemas dan wajahnya pucat. Tong Xiu tahu apa yang menantinya. "Hei, Tetua Agung memanggilmu," kata seorang murid yang kemudian mencoba membantu Tong Xiu berdiri. Keringat dingin tampak mengalir deras di pelipis Tong Xiu. Mengatakan kebenaran itu sama dengan bunuh diri, tetapi membohongi publik hanya akan memperkeruh situasi antara menara 10.000 harta karun dan pavilion Tianyi. Tong Xiu sama sekali tidak diberikan waktu untuk berpikir. Su Danhe buru-buru berseru dan tatapannya pun tajam. "Katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi." Tong Xiu tampak ragu untuk beberapa saat. Pada akhirnya dia berkata pelan, "Tadi itu sangat kacau sekali. Saya tidak melihat dengan jelas siapa yang telah menyerang saya. Tapi saya rasa itu adalah Yun Xiao." Wajah Su Danhe kian menjadi masam. Tong Xiu sendiri ketakutan. Ia buru-buru menambahkan, "Sebelumnya Tuan Muda Cui telah mengambil tindakan, jadi saya berniat membiarkan Yun Xiao pergi. Tetapi Yun Xiao justru memanfaatkan itu dan menyerang saya diam-diam. Saya naif. Saya terlalu baik hati, sementara Yun Xiao adalah orang yang keji. Ini adalah salah saya. Saya tak bisa menyalahkan siapapun." Cui Bo dan Cui Yuan yang mendengar itu, tatapannya menjadi dingin. Sementara Tong Xiu tak berani menatap mereka berdua. Su Danhe menengus. Suaranya dalam dan menekan. "Meskipun Yun Xiao bersalah, tetap saja muridku cedera karena Cui Yuan telah bergerak. Memberinya sedikit pelajaran adalah hal yang wajar. Kalau harus menyalahkan seseorang, salahkan saja dia karena terlalu ikut campur."
Su dan He benar-benar menjiwai jiwa dari emak-emak yang tak mau disalahkan. Sementara itu di sisi lain, kebohongan ini tidak bisa langsung dibuktikan. Jadi pada akhirnya Cuibo dan putranya hanya bisa menelan pil pahit. Andai saja mereka tahu semua akan berakhir seperti ini, mereka pasti akan membiarkan Tong Xiu mati di tangan Yun Xiao. Setelah itu, Cuibo dengan suara dingin berkata, "Bagus, sangat bagus. Aku akan mengingat kejadian hari ini." Ia memandang pavilion Tianyi tanpa ekspresi. Permusuhan sudah ditetapkan. Sementara para penonton masih kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi yang jelas mereka bisa merasakan kalau atmosfer di tempat itu naik dengan sangat cepat. Sebaliknya, anggota dari Sekte Uang kini justru tampak gembira. Zhang Chong bahkan ikut menambahkan, "Kenapa tidak sudahi saja ini? Kedua pihak sama-sama terluka. Tapi satu hal perlu diluruskan. Bagaimanapun, putra Tuan Cuibo sendiri yang terluka. Sementara pavilion Tianyi hanya kehilangan satu murid biasa. Keadaan ini perlu diluruskan. Jadi, Tetua Su perlu meminta maaf." Kata-kata Zhang Chong memang terdengar menengahi situasi itu, tetapi makna dibaliknya sangat dalam. Dan Su dan He marah. "Jadi kau menganggap putra Cuibo sebagai manusia, sementara muridku bukan?" Zhang Chong tampak tenang. Dia berkata, "Tetua Su salah paham. Maksudku, kita semua memiliki status. Lagi pula menara 10.000 harta karun adalah tuan rumah dalam turnamen kali ini. Kita harus menghormati aturan yang mereka buat. Lagi pula, muridmu lah yang memulai semua ini. Jadi sangat wajar kalau mereka kemudian ikut campur." Su dan He mendengus. "Aturan? Aturan apa? Serikat pedagang sejak dulu tunduk pada aturan 7 penguasa. Sejak kapan menara 10.000 harta karun menjadi penguasa nomor 1? Aku tidak mengakui aturan ini." Mendengar itu, kerumunan orang mulai menghela nafas panjang. Semakin Zhang Chong mencoba menenangkan konflik ini, tetapi yang terjadi justru konflik ini menjadi lebih lebar. Semua orang tahu kalau ini disengaja, dan banyak yang mulai bertanya-tanya, kenapa pavilion Tianyi mengutus wanita tua ini yang IQ-nya jelas-jelas di bawah standar untuk mewakili mereka. Melihat semua kekacauan ini, Cuibo mengerutkan kening. Meski dendam antara mereka semakin dalam, tetapi sebagai wakil kepala menara 10.000 harta karun, Cuibo tetap harus memikirkan stabilitas umum. Oleh karena itu, Cuibo hendak mengambil sebuah tindakan. Tetapi sebelum dia sempat bicara, tawa keras menggema di langit. "Hahaha, Zhang Chong, sepertinya kau berharap kalau duel hari ini akan dibatalkan." Kini sekelompok orang muncul dari kerumunan. Di depan mereka berdiri seorang laki-laki tua berbaju ungu dan wajahnya bulat. Rona kemerahan terlihat di pipinya dan matanya pun terlihat hangat. Zhang Chong melirik ke arah laki-laki itu dan tertawa. "Min Cheng Xiang, kau tampak sangat gembira. Apa ada kabar baik hari ini? Ataukah kau sudah tahu kalau kamar dagang Thunderwindmu akan tersingkir duluan tahun ini?" Tatapan Zhang Chong kemudian berpindah ke arah pria muda berkulit perunggu di samping Min Cheng Xiang. Wajahnya terlihat tenang, tapi terasa dingin. Fluktuasi energi di tubuhnya juga tajam dan dalam. Jelas dia adalah ujung tombak dari kamar dagang Thunderwind kali ini. Bahkan kehadiran kamar dagang Thunderwind seketika membuat suasana yang ada di sana menjadi jauh lebih balance.
Min Chengxiang hanya tertawa. Kompetisi seperti ini pasti akan ada yang naik dan akan ada yang turun. Itu adalah hal yang wajar. Tidak perlu terlalu risau. Mendengar itu Zhang Zhong terdiam sejenak. Ia tahu betul, Min Chengxiang bukanlah Su Danhe yang mudah diprovokasi. Dia adalah rubah tua yang tidak mudah untuk dipancing dengan hal-hal sepele. Oleh karena itu, Zhang Zhong pada akhirnya memilih untuk diam. Sementara Cui Bo, dia tampak memberi hormat dan berkata, "Ketulusan tetua Min memang langka. Meski banyak yang meremehkan kamar dagang Thunderwind, saya tahu latar belakang pemuda ini tidaklah sederhana. Siapa tahu, justru yang terlalu percaya diri itulah yang akan tumbang duluan hari ini." Entah Cui Bo menyindir siapa, apakah Pavilion Tianyi, Sekte Uang, atau bahkan Yun Xiao. Yang jelas, atmosfer yang ada di sana kembali menjadi panas. Para penonton pun kini memandangi pemuda perunggu itu dengan penuh rasa penasaran. Min Chengxiang tersenyum. Dia berkata, "Tuan Cui Bo terlalu melebih-lebihkan. Tapi masih ada 2 sekte yang belum datang. Kukira akulah yang paling terlambat. Ternyata masih ada yang jauh lebih santai daripada aku." Setelah mengatakan itu, tiba-tiba terdengar sebuah puisi mengalun di udara. Dunia ini seperti catur yang terus berubah. Rahasia langit dan bumi sulit ditebak. 7 pahlawan berkumpul di satu kota, tertawa menatap para jagoan bertarung. Cahaya ungu menyelimuti langit. Kemudian lebih dari 10 sosok muncul dan mendarat di tribun guild dagang Forpol. Luo Ying berada di barisan paling depan. Dia terlihat tersenyum dengan santai. Lalu dia berkata, "Mohon maaf atas keterlambatan kami. Ada sedikit urusan yang harus kami bereskan." "Oh, memangnya urusan apa yang lebih penting daripada turnamen hari ini?" canda Min Chengxiang. Mendengar itu, Luo Ying tampak masam. Dia berkata, "Urusan internal. Lagi pula, bukanlah kami yang datang paling akhir." Yun Xiao sendiri kini melihat di sana ada sosok Tang Jie dan Tang Xin. Keduanya muncul bersama, tetapi berdiri saling berseberangan, seperti minyak dan api yang tak bisa disatukan. Keluhan Luo Ying soal urusan internal rupanya bukanlah omong kosong, melainkan konflik internal mereka sudah sampai ke titik yang luar biasa genting. Licik sekali. Tadi di belakang kami, sekarang malah muncul dari langit dan merebut tempat. Seru sebuah suara yang tak puas. Rupanya suara itu berasal dari kamar dagang Mando yang akhirnya tiba. Tetapi dari mereka semua yang paling menyita perhatian bukanlah sang pemimpin kamar dagang Mando, melainkan Sui Luoyan bersama dengan rombongan sekte pedang yang ada di belakangnya. Aliansi antar sekte itu adalah hal yang biasa, tetapi menjalin kerjasama menggunakan kecantikan, jelas itu membuat banyak orang merasa risih. Tapi saat ini Luo Ying tersenyum dingin. Tuan rumah menyambut tamu kehormatan memang kadang terlambat. Ucapan itu bernada sarkastik dan semua orang menangkap maksud dibaliknya. Pemimpin kamar dagang Mando, Ren Min, tampak kesal, tetapi dia tidak mencoba untuk mendebat. Ia hanya mendengus dan memimpin kelompoknya ke tempat duduk. Kemudian seorang pemuda mencolok berada di antara mereka. Tatapannya tajam dan angkuh. Saat mendengar sindiran Luo Ying, matanya penuh dengan kebencian. Namun, Sui Luoyan tampak tetap tenang. Dengan suara lembut ia berkata, "Tuan muda Xiao, jangan terlalu emosi.
Mereka hanya memprovokasi karena mereka takut pada kekuatan Anda. Xiao Jingming tersenyum dengan penuh rasa bangga. Tatapannya pada Sui Luoyan penuh dengan kekaguman dan hasrat. Dia berkata, Yan Er memang pintar, tetapi orang-orang itu bodoh. Mereka kira mereka bisa menghentikan kebangkitan kamar dagang Mando. Lihat saja, akan kubuat mereka tahu siapa penguasa sesungguhnya. Sui Luoyan tertawa dingin. Aku percaya pada kekuatan Tuan Muda Xiao, ucapnya datar. Percakapan mereka tak disamarkan. Suara Xiao Jingming bahkan dilantangkan agar semua orang bisa mendengar. Para penonton mengerutkan dahi. Jelas-jelas semua itu adalah provokasi. Yun Xiao yang belum tahu kerjasama antara kamar dagang Mando dan sekte pedang, dia kini terlihat mencibir. Si tolol ini takut tak dikenal sebagai orang tolol. Jangan-jangan dia ikut duel hari ini karena itu, gumamnya. Sebelumnya, saat mendengar Xiao Jingming bicara dengan arogan, para kamar dagang yang lain marah, tetapi mereka harus menahannya. Lalu, ketika mereka mendengar komentar dari Yun Xiao, kini mereka semua tertawa. Lagi pula, kalau kedua harimau ini saling mencakar, mereka hanya tinggal menonton sampai keduanya jatuh ke dasar. Oleh karena itu, mereka tidak mencoba menimpali apapun. Kemudian, Tang Xin dengan senyum licik dia berkata, Tuan Muda Yun mungkin belum tahu. Orang itu adalah menantu kehormatan kamar dagang Mando, salah satu talenta muda sekte pedang. Dia bukanlah orang bodoh, walaupun penampilannya berkata demikian. Mendengar itu, jantung Yun Xiao berdegup kencang. Sekte pedang? Menantu? Yun Xiao tampak mengerutkan kening. Ekspresinya berubah menjadi aneh, seolah baru menyadari sesuatu. Bagaimanapun, sejak dia kembali dari pertarungan kemarin, Yun Xiao langsung mengasingkan diri untuk memulihkan luka-lukanya. Baru hari ini ia muncul kembali dan belum sempat menceritakan pertemuannya dengan Chen Feng kepada siapapun. Tetapi kini ia mulai mengerti kenapa Chen Feng dan orang-orang dari sekte pedang kemarin muncul di luar kota Songyue. Kalau pemuda itu benar-benar ikut kompetisi, kekacauan besar tak bisa dihindari. Yun Xiao memang bukan tipe yang mudah takut, tetapi harus diakui kalau kekuatannya saat ini masih terlalu lemah untuk berhadapan dengan 7 kekuatan besar sekaligus. Melihat perubahan ekspresi Yun Xiao, Ding Ling Er menghampirinya. Dia berbisik di telinga Yun Xiao, menyampaikan informasi tentang kamar dagang Mando, yang mana semua itu sesuai dengan dugaannya. Nafas Yun Xiao tampak berat. Ia berharap kalau cedera Chen Feng cukup parah agar dia besok tidak ikut bertarung. Dalam hati, Yun Xiao menyesal karena tak mematahkan lebih banyak tulang dari Chen Feng. Ding Ling Er kemudian tersenyum santai dan berkata lagi, Tuan Muda Yun tidak perlu cemas. Entah itu sekte pedang atau siapapun, perusahaan dagang Tianyuan akan selalu berada di sisi Anda. Yun Xiao sadar kalau dia sudah disalahpahami, tapi dia hanya mengangguk pelan dan tidak memberi penjelasan. Nah, kejadian ini hanya terjadi dalam waktu yang singkat, dan setelah mendengar umpatan Yun Xiao sebelumnya, Xiao Jingmin bangkit dan berseru, "Kurang ajar!" Ia membanting meja. Pedang panjangnya melesat seperti kilat, langsung menebas ke arah Yun Xiao. Bagi Xiao Jingming, orang-orang dari kamar dagang hanyalah rakyat jelata. Ia merasa sudah cukup rendah hati dengan mengikuti kompetisi ini. Tetapi kalau masih ada yang berani melecehkan namanya, itu sama dengan mencari mati. Apalagi saat melihat Yun Xiao yang hanya seorang martial emperor bintang 5.
Xiao Jingming tak ragu sedikit pun. "Hentikan!" seru salah satu ahli dari kamar dagang Mando yang melihat Xiao Jingming menggerakkan tangannya dan kemudian menyerang Yun Xiao. Tapi kata-kata itu sungguh terlambat, dan meski mendengar teriakan dari ahli itu, Xiao Jingming tak berniat berhenti. Sementara Sui Luoyan juga tak tertarik menghentikan Xiao Jingming. Dia hanya menatap pedang yang melesat ke arah Yun Xiao tanpa emosi. Sementara itu Yun Xiao melihatnya dan berkata, "Bodoh." Yun Xiao mengangkat tangannya dan menjepit pedang itu dengan dua jarinya. Ringan seperti menangkap selembar daun. Tentu Xiao Jingming terbelalak. Pedangnya berhenti total. Bahkan terasa ada kekuatan luar biasa yang melonjak balik ke arah bilahnya. Tubuhnya seketika terguncang. Nyahlah. Dengan dua jari Yun Xiao menjentikan pedang itu, dan raungan naga menggema keras dari bilah pedang itu. Suaranya meledak seperti suara petir di telinga semua orang. Tubuh Xiao Jingming mati rasa seketika dan dia terpental keras ke belakang, membentur kursi batu dari kamar dagang Mando. "Sialan! Sialan! Bunuh dia! Bunuh dia sekarang juga!" seru Xiao Jingming yang meraung dengan penuh amarah dan juga rasa malu. Ia tahu bahwa dia tidak akan bisa menang, tetapi dia juga tidak ingin kehilangan muka. Maka satu-satunya pelarian adalah memerintah orang-orangnya untuk menyerang. Sebelum suasana menjadi semakin kacau, suara Cui Bo kembali terdengar dengan tegas. "Cukup. Jangan main-main. Karena semua sudah hadir, turnamen ganda akan dimulai sekarang. Siapapun yang membuat onar lagi akan langsung didiskualifikasi." Xiao Jingming terdiam. Wajahnya merah padam karena menahan malu dan amarah. Ia tahu jika sampai kamar dagang Mando didiskualifikasi, ia tak hanya gagal dalam pertarungan, tetapi ia juga akan mencoreng nama besar Sekte Pedang dan kamar dagang Mando. Xiao Jingming menunduk dalam diam, tetapi di hati kebenciannya terhadap Yun Xiao melonjak ke titik tertinggi. Sui Luoyan lalu kemudian memandang Xiao Jingming dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Muda Xiao tidak perlu memikirkan ini. Kekuatan orang itu memang aneh. Toh, Tuan Muda Xiao adalah seorang alkemis. Anda bukanlah seorang petarung. Kalah secara fisik bukanlah sebuah aib. Bukankah lebih memuaskan jika membalasnya dengan menggunakan teknik alkimia?" Mendengar itu, Xiao Jingming mendesis. Jadi, dia ikut di dalam cabang penciptaan teknik. Mendengar itu, Xiao Jingming menjadi penuh dengan semangat. Tatapannya tajam ke arah Yun Xiao. Sementara Yun Xiao melihatnya dan hanya tersenyum tipis, tak menanggapi. Tiba-tiba suara Cui Bo menggema. Semua orang kembali terdiam. Puluhan ribu pasang mata langsung terarah ke panggung utama menara 10.000 harta karun. Dengan tenang, Cui Bo mengumumkan, "Kita akan mulai. Penilaian akan dilakukan berdasarkan formula, teknik, dan pencapaian dalam mendaki menara teknik." Ia lalu mengangkat tangannya. Sebuah pagoda kecil berbentuk bulat muncul di telapak tangannya. Pagoda itu memiliki 7 celah dan memancarkan aura samar yang terus berubah-ubah warna. Silakan perwakilan kamar dagang untuk memeriksa segel menara ini. Cui Bo mengubah segel. Lalu kemudian cahaya di sekeliling menara kecil itu padam satu. Ia lalu menyerahkannya kepada Luo Ying.
Luo Ying menerima pagoda itu, memeriksanya sebentar lalu mengangguk. Semuanya aman. Pagoda itu kemudian berpindah dari satu perwakilan ke perwakilan berikutnya. Melihat itu, Yun Xiao mengerti bahwa pagoda ini disegel oleh ketujuh kamar dagang dan dikelola oleh menara 10.000 harta karun. Tiap teknik baru harus diperiksa dan disegel secara kolektif untuk mencegah manipulasi dari pihak manapun. Dan Ding Ling Er menjadi pemeriksa terakhir. Ia menggunakan teknik khusus untuk mematikan sisa segel yang ada di sana, lalu menyerahkannya kembali. Semuanya aman, katanya dengan tenang. Cui Bo pun tersenyum. Kalau begitu, mari kita mulai. Cui Bo mengayunkan tangannya, lalu cahaya hijau membungkus pagoda itu dan kemudian menariknya ke tengah-tengah arena. Dalam sekejap, menara itu tumbuh membesar hingga tingginya menjulang 1000 kaki, dengan diameter sekitar 30 meter. Megah dan sunyi, berdiri di tengah-tengah jantung kota Songyue. Serahkan kuncinya, kata Cui Bo memerintahkan semua perwakilan. Lalu, semua perwakilan yang ada di sana mengeluarkan batu giok bertahta emas dan menembakkannya ke arah menara. Jumlahnya ada 7. Lalu, bangkitlah formasi 7 titik yang mengelilingi ukiran itu. Masing-masing kehilangan satu bagian, dan begitu 7 kunci masuk ke dalam posisinya, pintu pun terbuka. Cui Bo berkata, menara ini memiliki 9 lantai, setara dengan 9 tingkat alkemis. Siapapun yang mencapai lantai ke-9, dia adalah pemenangnya. Setiap lantai diberi waktu 2 jam. Jika gagal naik ke lantai berikutnya dalam batas waktu, maka akan otomatis dikeluarkan. 10 peserta teratas akan mendapatkan poin. Batas usia peserta maksimal 30 tahun. Begitu pintu terbuka, peserta pun mulai masuk. Banyak yang berasal dari kamar dagang kecil. Mereka berharap bisa mendapatkan awal yang baik, meskipun sebenarnya urutan masuk itu tidak mempengaruhi apapun. Tampak seorang laki-laki paruh baya ragu-ragu. Saya sudah 30 tahun, bolehkah saya ikut masuk? Cui Bo menjawab, coba saja. Kalau umurmu lewat, maka kau tidak akan bisa masuk. Laki-laki itu lalu maju dengan wajah gugup, tetapi dia berhasil masuk dan kemudian tertawa dengan puas. Hah, cuma alkemis tingkat 6, gumam Nanmen Qingye. Cui Yuan yang mendengarnya lalu berkata, jangan meremehkan siapapun. Menara ini bukan sekedar ujian. Menara ini juga dapat mempercepat perkembangan dan pemahaman teknik. Kalau tidak mungkin semua orang itu berebut masuk. Terlihat mereka pun masuk satu persatu. Dan kemudian Xiao Jingmin menoleh ke arah Yun Xiao sebelum masuk dan berseru, "Nak, aku akan menunggumu di atas. Kalau berani, ikutilah aku." Setelah itu, Xiao Jingmin pun masuk. Tapi Tang Xin yang melihat semua itu tertawa. Anjing gila, abaikan saja dia. Mendengar kata-kata Tang Xin, Yun Xiao hanya tersenyum kecil. Lalu dia pun ikut melangkah masuk. Di depan mata Yun Xiao saat ini lorong yang ada di depannya gelap dan kemudian perlahan-lahan menjadi terang. Interior di dalam menara ternyata kosong, hanya tampak para peserta yang melayang naik perlahan. Yun Xiao sedikit terkejut bahwa setiap menara teknik memiliki sistem ujian yang berbeda-beda, dan menara ini auranya terasa sangat kuno,
seolah-olah pernah digunakan oleh para alkemis hebat di masa yang lalu. Kini Yun Xiao melangkah masuk ke dalam cahaya berwarna kuning di depannya, dan sesaat kemudian pandangan di depan matanya berubah. Ia kini berdiri di tengah padang bunga musim semi. Sebuah semesta tersembunyi di dalam menara yang kini telah terbuka. Ratusan bunga bermekaran, energi spiritual melimpah. Suasananya pun begitu nyaman. Di tengah tebing, terpahat beberapa baris tulisan. Petik 10 ramuan spiritual level 2 untuk naik ke tingkat berikutnya. Satu kesalahan, maka kau akan langsung dikeluarkan. Membaca itu, Yun Xiao mencoba menahan tawanya. Bagaimanapun, ini hanyalah ujian dasar untuk menguji kemampuan identifikasi ramuan. Keterampilan wajib bagi seorang alkemis tingkat 1 yang sudah matang. Tampaknya, ucapan Cuibo bahwa setiap lantai itu mencerminkan level alkemis memang masuk akal. Setelah itu Yun Xiao lalu memetik 10 ramuan spiritual level 1 dengan santai. Seketika, langit berubah, bunga-bunga pun lenyap. Ia kembali berada di dalam menara seperti sebelumnya. Lalu kemudian cahaya redup menyelimuti tubuhnya dan naik perlahan, menandai bahwa Yun Xiao kini telah berada di lantai kedua. Saat ini, semua orang juga sudah menembus lantai kedua. Bahkan, Yun Xiao itu termasuk yang terlambat, karena ada beberapa orang yang bahkan sudah mulai masuk lantai 3. Yun Xiao tidak terkejut, dia hanya memandang peserta lain dengan acuh tak acuh. Kemudian, dalam sekejap pemandangan di depan Yun Xiao berubah lagi. Dia kini berada di tengah-tengah rawa berhutan. Ada lebih dari 100 peserta yang telah memasuki menara. Tempat itu sedikit sesak, tetapi setiap orang menghadapi ujiannya masing-masing, jadi mereka tidak saling mempengaruhi. Oleh karena itu, mereka bisa mengerjakan ujian mereka masing-masing. Ya, kalau di dalam menara itu berjalan dengan individu, tetapi tidak dengan kondisi di luar menara. Kini, semua orang tampak senyap. Mereka mengamati menara yang terlihat transparan dari luar. Memungkinkan mereka semua melihat prosesnya. Luo Ying tersenyum. Dia berkata, "Kalau yang di dalam sudah mulai, maka kita rasa-rasanya juga harus memulainya." Seketika semua orang pun ikut tersenyum. Cuibo berkata, "Sulit sekali menebak siapa yang akan menjadi juara kali ini. Semua peserta sangat kuat, bahkan membuat taruhan pun menjadi sangat membingungkan." Luo Ying tertawa. "Apa yang sulit? Taruhan dimulai dengan 1 miliar primordial stone kelas menengah. 1 miliar primordial stone akan dianggap sebagai 1 chip. Pemenang akan membaginya sesuai dengan jumlah yang ditaruhkan berdasarkan presentase." "Itu ide yang bagus," kata Cuibo mengangguk. Ia lalu membentuk segel dan tirai air muncul di samping menara. Di sana terlihat nama-nama peserta yang ikut masuk ke dalam menara itu. Cuibo berkata, "Kalau ingin bertaruh pada orang, maka tuliskan saja namamu dan letakkan taruhan kalian. Tetua Di yang akan menangani transaksinya." Di Seng Hua tertawa dan kemudian melangkah maju. Semuanya langsung berdiskusi. Kekuatan ketujuh kandidat utama masing-masing menjadi teka-teki. Bahkan 7 kamar dagang pun belum sepenuhnya memahami latar belakang para peserta yang mereka bawa. Segera taruhan pun dimulai. "Aku bertaruh 2 untuk Tang Xin, 2 untuk Li Yun Xiao, dan 3 untuk Xiao Jingmin," kata Luo Ying dengan santai. Dia melemparkan beberapa kantong penyimpanan.
Di Senghua memeriksanya, lalu menampilkan nama Luo Ying di tirai air, lengkap dengan target dan jumlah taruhan. Taruhan Luo Ying kali ini langsung memicu spekulasi. Ia bahkan bertaruh 2 chip pada Li Yunxiao, keputusan yang sulit dipahami oleh orang lain. Akhirnya, taruhan Luo Ying menimbulkan perbincangan yang kian menjadi panas. Semua orang masih menunggu dan mengamati. Siapa tahu, Luo Ying kemudian mengubah taruhannya dan mengacaukan rasio. Oleh karena itu, mereka tidak akan mengikuti taruhan ini dengan cepat, karena kalau salah perhitungan maka mereka akan bangkrut dalam sekejap. Melihat apa yang Luo Ying lakukan, Cuibo tertawa. Kelihatannya Tuan Luo tak terlalu percaya pada Tang Xin. Luo Ying tersenyum tipis. Ini baru taruhan awal. Siapa tahu nanti aku akan menambahnya. Mendengar itu Cuibo mengangguk. Memang sangat sulit untuk memilih. Taruhan akan berakhir saat peserta pertama mencapai lantai ke-6. Karena itu sekarang aku akan memasang 3 chip untuk putraku dulu. Ia lalu melemparkan beberapa kantong penyimpanan. Jumlah primordial stone yang dipertaruhkan sangat besar, setara dengan pendapatan tahunan dari kamar dagang besar. Kemenangan mengejutkan bisa menimbulkan bencana, karena tak ada yang berani mengklaimnya secara terang-terangan. Tiba-tiba seseorang kemudian berkata, "Aku akan menaruh 10 chip untuk Xiao Jingming." Taruhan ini ikut memicu kehebohan. Orang tua ini dikenal sebagai orang yang paling memahami kekuatan Xiao Jingming. Maka jelas kalau banyak orang yang kemudian ikut memperhatikan Xiao Jingming. Begitu taruhan dipasang, pengikutnya langsung bermunculan. Dan dalam sekejap, taruhan untuk Xiao Jingming melonjak ke atas 30 chip. Dukungan untuk serikat pedagang memang kuat, tetapi taruhan tetaplah harus rasional. Sekelompok pengecut mencoba untuk menekan orang luar. Qian Wudi mendengus. Lalu dia melemparkan kantong penyimpanan yang ia miliki. Aku akan menaruh 10 chip untuk Li Yunxiao. Zhang Zhong terkejut. Tuan muda, kamu tidak terlalu menghargai keluargamu sendiri. Qian Wudi dengan santai menjawab, siapapun dari serikat pedagang adalah keluarga. Aku yakin Nanmeng Xingye akan menang, tetapi aku lebih yakin kalau Yunxiao yang akan menjadi juara. Tang Jie tiba-tiba berkata, aku akan menaruh 20 chip untuk Li Yunxiao. Kali ini, ekspresi muka semua orang berubah. Ini bukan taruhan kecil. Orang-orang cerdik langsung menghentikan niat mereka untuk menaruh taruhan. Mereka memilih untuk menunggu. Qian Wudi mendengus. Aku tambahkan 10 lagi untuk Li Yunxiao. Tatapan dingin saling beradu antara Qian Wudi dan Tang Jie. Zhang Zhong mulai berkeringat. Tuan muda, jangan terlalu memihak orang luar. Setidaknya Anda harus bertaruh untuk keluarga Anda sendiri. Lihat, Nanmeng Xingye sudah sampai di lantai keempat. Tapi Qian Wudi dengan santai menjawab, aku tahu apa yang kulakukan. Kamu tidak perlu khawatir. Mendengar itu, Zhang Zhong hanya bisa tersenyum pahit. Taruhan untuk Nanmeng Xingye kali ini hanya ada 2 chip. Satu dari Zhang Zhong dan satu lagi dari orang iseng yang ingin untung besar. Sekelompok bocah bodoh. Aku akan menunggu kalian menangis karena bangkrut hari ini. Tiba-tiba terdengar suara ejekan dari Su Danhe. Kebencian pada Yunxiao sudah mencapai titik di mana dia ingin membunuh Yunxiao. Mendengar itu, Tang Jie lalu berkata, kenapa kau tidak bertaruh pada Tong Xiu saja, Nek? Ataukah
Kau menunggu menit-menit terakhir. Su Danhe mendecakkan lidah. Dia itu tidak senang kalau dibahas terkait dengan umur, ya selayaknya wanita. Lalu dengan penuh amarah dia berkata, "Anak kurang ajar. Aku yakin kalau Tong Xiu akan jadi juara kalau saja Yun Xiao tidak melukainya. Tapi walau begitu, aku akan tetap mempertaruhkan segalanya padanya." Cih, banyak orang yang ada di sekelilingnya mencibir. Tak satu pun bertaruh pada Tong Xiu. Wanita tua itu iri melihat semua orang percaya pada Tuan Muda Yun. Sampai-sampai keriputnya pun bertambah. Kalau begitu, aku akan ikut bertaruh 150 chip untuk Tuan Muda Yun. Sao Huang Haolian tertawa dan memecah keheningan. Semua orang terkejut. Angka 150 chip berarti 150 miliar primordial stone kelas menengah. Ini bukanlah taruhan coba-coba, tetapi taruhan penuh dengan keyakinan. Jumlah itu setara dengan kekayaan Serikat Dagang Tianyuan. Bisa dibilang, mereka mempertaruhkan segalanya. Cui Bo tertegun. Dia kemudian berkata, 150 miliar. Nona Ling Er benar-benar luar biasa. Tidak berkedip saat menghambur-hamburkan uang. Ding Ling Er tersenyum. Tentu saja. Kenapa aku tidak melakukan sesuatu yang akan membuatku kaya? Fakta bahwa Tuan Muda Yun akan menjadi juara itu mutlak. Keyakinannya begitu tegas. Wajahnya dipenuhi senyum dan cahaya. Para laki-laki yang ada di sana langsung merasa masam di hati. Punya pasangan seperti Ding Ling Er di dalam kehidupan, mereka merasa bahwa mereka akan mati dengan bahagia. Sayang sekali bukan mereka yang dipilih. Sementara itu di sisi lain, Sui Luoyan menoleh. Tatapannya dingin. Ada amarah yang tersembunyi. Bagaimanapun, semakin Ding Ling Er bahagia, semakin hatinya terasa sesak. Aku akan bertaruh 20 chip untuk Xiao Jingming, kata Sui Luoyan. Sayangnya, meskipun Sui Luoyan menaruh 20 chip untuk Xiao Jingming, semua orang masih terpaku pada angka 150 chip yang ditaruh oleh Sao Huang Haoliang. Oleh karena itu, banyak orang yang mengabaikan Sui Luoyan. Bahkan, Ding Ling Er hanya meliriknya sekilas. Sebuah senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Lalu, Ding Ling Er kembali mengalihkan pandangannya. Itu adalah suatu penghinaan bagi Sui Luoyan. Amarah yang aneh muncul di dalam hati Sui Luoyan. Ia merasa diprovokasi. 20 chip taruhannya terasa begitu menyedihkan di hadapan 150 chip milik Ding Ling Er. Tetapi semua itu adalah total kekayaan yang ia miliki. Sui Luoyan mengumpat dalam hati. Ding Ling Er, tunggu saja. Kalau aku menjadi nyonya muda dari sekte pedang, aku pasti akan membuatmu membayar semua ini. Setelah itu, seorang tetua dari kamar dagang Mando mencoba mengingatkan Sui Luoyan. Luoyan, 20 chip itu terlalu banyak. Apa kamu tidak mau memikirkannya lagi? Tapi Sui Luoyan membentak. Diamlah, aku punya caraku sendiri. Tak perlu kau ikut campur, tetua Kuan. Urusi saja urusanmu. Aku tahu apa yang kulakukan. Mendengar itu, tetua yang dipanggil tetua Kuan terlihat sedikit marah. Sementara itu, di sisi lain, Min Cheng Xiang dari kamar dagang Thunderwind tertawa kecil. Apakah Li Yun Xiao memang sehebat itu? Kalian semua tampak penasaran. Baiklah, aku akan ikut bertaruh. Meski saat ini peringkatnya belum tinggi. Semua pandangan tertuju ke menara.
Peserta pertama sudah mencapai lantai 5 dengan mengejutkan. Dan orang itu adalah murid dari kamar dagang Thunderwind. Hal ini membuat banyak orang menjadi penasaran. Sementara itu saat ini, Yun Xiao masih tertahan di lantai 3. Ujian yang Yun Xiao hadapi adalah memisahkan 7 bahan mentah dari ribuan batu terapung. Lalu, menyatukannya di dalam rasio yang tepat untuk membentuk jalur 7 bintang menuju lantai keempat. Indra ilahi Yun Xiao menyapu sabuk batu yang membentang bermil-mil jauhnya. Dia mengangkat tangannya, lalu kemudian dengan satu jari menunjuk. Dalam sekejap ratusan batu meledak bagaikan petasan. Tampak begitu kacau, namun semua ada di dalam kendali penuh Yun Xiao. Ketujuh bahan juga meledak, proporsinya sangat tepat. Yun Xiao sendiri kini tampak merapal mantra dan serbuk halus melayang, mengembun di udara dan membentuk jalan pelangi menanjak ke arah langit. Dengan santai Yun Xiao berjalan dari jalur 7 bintang dan menembus ke lantai 4. Pemandangan di depan Yun Xiao berubah lagi. Dia kembali ke ruang observasi menara. Di sana terlihat ada 5 orang yang sudah mencapai lantai 5. Tampaknya ujian berikutnya jauh lebih sulit. Lantai keempat sendiri adalah lautan putih tak bertepi. Di tepi pantai, prasasti batu bertuliskan, kendalikan 6 indera dan seberangi lautan. Yun Xiao mengerutkan kening. Ini lautan tak berujung. Lantas bagaimana caraku untuk menyeberanginya? Energi primordialnya tersegel. Ia mencoba mengendalikan ke-6 inderanya. Mungkinkah aku bisa terbang dengan menggunakan kekuatan jiwa? Tapi lautan ini besar sekali. Ini hanya ujian di lantai 4. Seharusnya ini tidak terlalu sulit. Yun Xiao menyebarkan kekuatan jiwanya dan kemudian membentuk sayap tipis di kedua sisi tubuhnya. Yun Xiao melesat ke langit menembus cakrawala. Namun, rupanya ini tidak semudah itu. Laut tiba-tiba mengamuk dan langit menghitam. Tekanan yang hebat menyapu dari atas ke bawah. Ho, lantai ini memang cukup menantang, kata Yun Xiao yang merasakan perubahan halus di dalam jiwanya. Seandainya bukan karena transmisi suara dari Yao Long, Yun Xiao pasti tidak menyadari perubahan ini. Luar biasa. Setiap lantai memperkuat kekuatan jiwaku. Oh, bukankah seharusnya ini akan mudah? Tapi kenapa terasa berat? Mungkinkah lantai-lantai ini mengandung semacam dao surgawi? Tapi ini mustahil. Kecuali ada hukum arkana tingkat 10. Yun Xiao sedikit bingung. Bukankah menara ini hanya memiliki 9 lantai? Yao Long kemudian berkata, tapi pikirkan ini. Jika pemurnian menara ini mencapai puncak tingkat 9, bukankah itu adalah hal yang aneh kalau ada jejak kekuatan tingkat 10 di dalamnya? Mendengar itu, tubuh Yun Xiao bergetar dan matanya melebar. Kata-kata Yao Long bagaikan pencerahan yang sulit untuk dicerna. Yun Xiao bergumam, apakah mungkin menara ini disempurnakan oleh alkemis tingkat 10? Yao Long menjawab, bisa jadi. Menara ini kelas 9. Di lantai tertinggi pasti tertinggal hukum peninggalannya. Kau akan tahu saat kau mencapai puncak. Yun Xiao mengerutkan kening. Di kehidupan yang lalu, aku memang alkemis tingkat 9, tapi aku belum mencapai puncak. Sementara, untuk menyempurnakan menara sekelas ini, aku harus sampai ke puncak dulu. Sayangnya, kini aku baru peringkat 7. Kalau bisa ke lantai 8 saja itu sudah sangat bagus. Yao Long lalu berkata, tenang saja, aku akan bergabung denganmu di saat-saat terakhir. Dengan begitu, maka kau bisa menembus lantai ke-8.
Ini akan menjadi kesempatanmu untuk naik ke lantai 8. Yun Xiao tersenyum. Hanya masalah waktu sampai kekuatanku kembali. Maka aku tak perlu buru-buru. Biarkan semuanya berjalan dengan alami. Saat ini laut masih bergejolak. Aneka ilusi muncul, tetapi tak satu pun yang menggoyahkan Yun Xiao. Ia mulai merenungkan struktur menara. Bagaimana cara pembuatnya menyempurnakan menara ini? Bagaimana bisa ia menciptakan efek sekuat ini? Yun Xiao sendiri mempelajari rancangan sempurna dan mencoba meniru serta memahami hukum di dalam menara ini. Tanpa sadar, Yun Xiao telah melewati lantai keempat, dan kini ia bisa merasakan kekuatan jiwanya melonjak tajam. Di luar menara, Juipo berseru, seseorang akan mencapai lantai ke-6. Artinya 10 detik terakhir sampai waktu taruhan ditutup. Semua orang menjadi tegang. Xiao Jingming dan pria berkulit perunggu dari kamar dagang Thunderwind kini terlihat unggul. Keduanya berada di lantai 5 dan mereka sudah terlihat membuka mata. Tanda-tanda bahwa mereka telah melewati lantai ke-5 dan siap untuk pergi ke lantai ke-6. Mereka saling menatap tajam, dingin dan penuh persaingan. Sementara itu, Xiao Jiming juga sempat melirik ke arah Yun Xiao yang kini baru berada di lantai ke-5. Sudut bibirnya terangkat, dia merasa jauh lebih unggul. Sementara itu, saat ini di tirai air, 3 peserta dengan chip tertinggi adalah Xiao Jiming, laki-laki dari kamar dagang Thunderwind, dan kemudian Yun Xiao. Dalam 10 detik terakhir, taruhan untuk 2 posisi pertama melonjak drastis. Untuk Xiao Jiming menembus 900 chip, sementara untuk laki-laki dari kamar dagang Thunderwind mencapai 700 chip. Sementara Yun Xiao berada di posisi ketiga dengan lebih dari 400 chip. Melihat itu, Su Danhe mencibir. Kamar dagang Tian Yuan akan bangkrut. Tidak perlu lagi ada turnamen bela diri besok. Tapi Sao Huang Haolian mengerutkan kening dan berkata, seseorang kalah bahkan sebelum pertarungan dimulai. Tetapi saat ini dia bahkan masih sibuk menuding orang lain. Xiao Chuan sendiri menghela nafas dan berkata, apa boleh buat? Tak banyak hiburan di rumahnya. Melihat orang lain jatuh adalah hiburannya di sini. Haolian, kau adalah orang yang paling paham wanita. Jelaskan saja padanya. Mendengar itu, Sao Huang Haoliang seketika dipenuhi dengan keringat dingin. Dia berseru, bagaimana bisa dia disebut sebagai seorang wanita? Jangan cemari kata wanita dengan keberadaannya. Di sini ada puluhan ribu laki-laki. Apa kau ingin membuat mereka semua trauma setelah mendengar kata-katamu itu? Ucapan Sao Huang Haoliang membuat semua mata berpaling ke arah Su Danhe. Suasana penuh dengan tawa dan bisikan geli. Sebagai tetua agung dari pavilion Tianyi, Su Danhe biasanya disegani. Tapi kali ini dia menjadi bahan olok-olokan. Suara tawa terus terdengar, dan itu membuat darahnya mendidih. Brengsek! Su Danhe tak tahan lagi. Kekuatannya tampak meluap-luap seolah sanggup merobek langit dan bumi. Ia benar-benar kehilangan kendali. Kamar dagang Tian Yuan tampaknya adalah kutukan bagi pavilion Tianyi. Setiap kali mereka ada, Su Danhe merasa seperti ingin meledak. Kini dia menyimpan dendam, ingin membinasakan semua orang. Kini ia tak peduli lagi, seolah ingin membinasakan semua orang. Mu Xiaochuan dan Sao Huang Haolian sudah siap. Mereka waspada terhadap kegilaan dari Su Danhe. Ini mungkin akan menjadi kekacauan besar di part berikutnya.
Dan apakah nanti Yun Xiao kemudian akan bisa menjuarai turnamen kali ini? Ya, logikanya sih harusnya bisa ya, karena kan dia MC-nya. Tetapi berapa banyak kekayaan ataupun berapa lantai yang bisa dicapai Yun Xiao, kita akan cari tahu bersama di part berikutnya. Jadi, itu aja untuk hari ini. See you again di next video, dan bye.